Semua orang cewek Prancisnya rata-rata kayak nggak mau punya anak. Lo tau dari mana? Dulu dunia fashion gue dulu. Wah. Ada yang belum tahu. Wanco ini dulu temannya Louis Vuitton. Dia adalah Raja Asis. Ke Juve jadi goblok. Lagi jadi raja apa? Jadi Asus, dari tukang komputer, Asus. Bukan di Mangga 2, Raja Asus. Pokoknya namanya Raja Asus. Kalau dari kemarin-kemarin, prediksi kita tuh berarti nggak pernah miss. Jarang missnya. Kalah nih, Inter kalah, bener. Pandit bro. Yoi bro. Nih, gue emang nggak hafal nama pemain. Iya, ngomong aja gue bisa ngebahas masa depan. Iya. PSG Munchen, bener. Ya kan? Menang Munchen nih, menang, bener. Kita pernah Liverpool Madrid, menang Liverpool, menang, bener. Adam Alis ngegolin mulu, oke bener. Nah sekarang nih, Chelsea Barcelona. Di Chelsea kandang jelas. Chelsea. Hah? Chelsea jelas. Chelsea. Buat temen-temen yang nonton pasangin dah. Chelsea. Jangan. Gak boleh judi. Balik lagi di Sidekicks episode ke-99 340.000. Belum. Bisa tuh banyak banget. 13 paling ya? 16. Ada Kan ada tulisannya. mana? 16 bro. Lihat Dan 16. kali ini kita ada kedatangan bintang tamu ya, yaitu Keripik Tals. Tapi ini enak banget. Ini cemilan favorit gue loh. Ngunyah. Wah, Enak ya? ngunyah. Terus gimana kan? Piala Dunia apa? Piala Dunia. Wah, kita bahas dulu Piala Dunia. Kagak nonton. Enggak, tapi gue tetap ngebahas karena ini. Kita kan sempat bilang tuh kemarin siapa Oceania tuh, siapa si New Zealand lolos. Ada lagi Pak, Kurakau. Negara apa lagi tuh? Tuh, Kurakau itu lolos untuk pertama kalinya ke Piala Afrika. Dunia. Bukan, itu Amerika. Amerika. Itu bekas negara yang dilatih sama si Patrick Kluivert. Patrick Kluivert gagal di situ. Sekarang setelah nggak dilatih Patrick Kluivert, lolos ke Piala Dunia. Negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah ikut Piala Dunia. Cuman 42 orang. Jumlah negara yang perbandingan orang sama tainya lebih banyak tai. Kenapa bisa banyak tai? Kan tai dari orang ya. Karena beraknya gede-gede merah. Goblok. Kayak banyak. Ada bekas pemain Persib, itu jadi pemain timnasnya Kurakau. Kurakau itu si Gustavo Castanier. Sekarang main di salah satu tim Persis Solo kalau nggak salah si Castanier ini. Oh, pemain timnas. Ini main yang Liga Indonesia. Liga Indonesia. Akan ada di Piala Dunia. Ada si Gokil. Castanier itu. Walaupun negara yang cuma 6 rumah ya. Negara kecil dikit banget. Nah itu yang diprotes sama si Gattuso. Masa ada klub atau negara yang kayak di Amerika Latin tuh ada yang kalahnya berapa kali tapi masih punya peluang untuk lolos. Liganya nggak jalan. Iya, maksudnya kayak udah kalah kayak Indonesia. Indonesia kan cuma kalah berapa kali, menangnya banyak. Tapi si Kurakau itu juga kalahnya banyak, tapi tetap lolos gitu. Jadi kayak nggak adil nih. Gue malah jadi penasaran sama World Cup tahun depan, apakah jadi rame atau enggak? Karena banyak negara-negara yang kitanya pemainnya nggak tahu gitu, nggak ada pemain bintangnya. Jadi nggak seru deh kayaknya. Jadi nggak pengen deh, tetap pengen ya? Tetap pengen. Iya, tapi nggak biar rame. pertandingannya Biar rame Piala Dunia. Apa? Undang The Masif. Nah, iya juga. Buat apa? Nah, pada datang, Mang. Nanti apa? Orang nonton. Pertandingannya jadi nggak seru kayak waktu itu, misalnya lu nonton Piala Dunia. Mulai dari duren, seru nggak? Hah? Boleh ganti duren? Enggak, maksud gua waktu aja Jerman. Kasih lampu palanya jadi kan. Wah anjing bagus semua jadi. Pada nyala ini. Mau nggak? Nonton nggak? Enggak lah, ngapain sih? Enggak, maksudnya kayak Ada gini. lampunya sih. Kayak kemarin di Piala Dunia. Kayak kemarin Piala Dunia Qatar. Arab lawan Argentina. Kan sebenarnya orang males nontonnya gitu. Enggak gua. Enggak apa. Nggak males. Enggak males nonton. Sambil makan sate gua.
Nggak, maksudnya jadi nggak menarik. Terus ada apa lagi yang kemarin kayak jomplang gitu. Akhirnya dia ngegolin aja kayak ngegolin satu tuh kayak selebrasi menang gitu. Apa ya? Bukan Costa Rica, apalah. Tapi justru menurut gue Jadi menarik. menarik. Jadi kayak misalkan siapa ya yang ngalahin Argen siapa sih? Tim Arab ya? Waktu itu ya kan ternyata masih bisa loh. Kamu Negara tapi yang nggak, kita lihat. maksudnya gini, kalau Arab itu kan langganan Piala Dunia, oke lah Arab Masih itu oke langganan ya. Piala Dunia. Tapi kalau yang Oh, ini yang baru aku itu ya. Cape Verde itu. Jadi gini Bang, menurut Lihat gua lu Cape Verde lawan Curacao, siapa yang mau nonton? Merek komputer negara. Sampai Verdi kayak merek komputer. Gitu, gue kayak kalau gua justru ini membuka mimpi. buat negara-negara Siapa lain. aja bisa main di Piala Dunia. Enggak. Mungkin satu Piala Dunia, Piala Dunia yang dua kali Piala Dunia mungkin iya ada. Kayak Liga Champions aja. Ya. Tapi nantinya ke depannya ini akan meledak. Apanya? Nah, enggak menurut gua Piala Dunia itu akan dicintai. Coba kita lihat ya, penasaran sih gua sama Piala Dunia sekarang karena banyak sekali negara-negara yang baru aja baru aja berpartisipasi di Piala Dunia nanti. Karena kita belum nonton juga ya. Lu tapi pernah nonton salah satu negaranya? Enggak, kan nggak disiarin. Nggak disiarin. Si Curacao itu siapa sih yang mau nonton kayaknya? Pemain lagi gua Kalau nggak Indonesia tahu. menang nggak Curacao? Kan sama Indonesia itu kalah 2 kali Curacao. Pernah friendly kalah 2 kali. Iya. Iya. Ya. Oh, itu baru tuh kayaknya. Kurang sedap. Nah, kurang Di atas sedap. dasar apaan tuh? Ah? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya maksudnya kan kualifikasinya lewat mana dia? Amerika. Iya, lewat Amerika. Nah, makanya kayak kemarin New Zealand, Oceania, tim yang lainnya Nah, nggak. itu doang tuh yang paling. Iya. Karena menurut gua. Amerika jago-jago, Bang. Tapi kan dia Amerikanya zona apa gitu kan? Oh, dibagi lagi dia. Iya. Oh, CONCACAF. Kan tiga peserta besarnya kayak Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada udah pasti lolos karena tuan rumah. Iya, iya. Sini, Itu karena tuan rumah kali ya? Adrian Halim. Ada hal ini. Iya, benar. Iya. Alamak. Alamak. Aku ekspres dulu dong. Kayak apa? Ada Halim begitu. Kayak tukang mungutin telur puyuh. Loh, dia. Kalau bokapnya denger gimana? Dan biasanya, oh iya ya salah karir anak saya gitu balik ke bawah. Goblok. Itulah Piala Dunia. Itu keresahan gua aja soal Piala Dunia. Kayak takut nggak seru gitu. Karena Curacao yang kalah 2 kali sama Indonesia aja bisa lolos gitu. Sebelnya gitu. Nah, makanya jadi protes juga dari Gattuso dan ada beberapa negara-negara Eropa yang ngerasa kok nggak adil ya gitu. Ya karena negaranya mereka juga lagi jelek. Karena negara Eropa kan persaingannya, ya lu Eropa persaingannya akan lebih ketat gitu daripada zona-zona yang lain gitu. Kalau menurut gue akan lebih seru karena jam tayang. Pasti orang nontonnya Pagi. gila-gilaan sih, iya. Ya orang kan kerja. Sebelum kerja. Gue mah lebih seneng misalnya ya kayak Liga Inggris yang jam 9, jam 10 itu lebih Itu lebih enak ya? malam tuh enak tuh. Ya, tapi nggak- pulang sekolah, pulang Nggak yang kantor. Itali kan? Iya, kalau jam subuh kurang. Iya. Yang jam 9 tuh vibe-nya tuh berasa kayak Piala Dunia mana ya yang jam segituan? Afsal ya? Iya, Afsal tuh Korea. Korea. Iya. Enak tuh. Iya, bener-bener Korea segitu. Kalau yang Amerika pagi orang pada ngantor, masa nobar pagi. Bahkan pengangguran banyak di Indonesia. Iya. Iya, karena tidak ada lapangan kerja yang 9 dijanjikan. juta. Iya. Nggak ada. Ada janjiin ratusan ribu, mana? Hah? Nggak dikit. Kok dari Mana? Kok jadi dikit? Oh iya. Yang janji siapa sih, Coy? Pak Jo. Dulu kan Pak Jo kan yang ngomong. Banyak sana. Bukan Pak Jo yang ngomong. Josa Triani. Hah? Jo Padiangan. Coba diangan. Coba lihat. Kata kotor. Ajo lagi. Ya udahlah. Kita lanjut lagi dari Piala Dunia. Kita lanjut ke weekend kemarin. Dari BRI Liga 1 ini liga favoritnya Wancoy. Yoi, kita update dulu, bukan klasemen tapi hasil pertandingan kemarin. Borneo pemuncak klasemen menang lagi lawan Madura United, walaupun menangnya di akhir-akhir. Betul. Ini Di akhir-akhir apa kompetisi bukan apa? ya. Pertandingan. Lo tahu cuy kan gak ada tulisannya cuy. Oh iya, nonton. Udah mulai pandit gue bilang juga. Nonton Nih, gua.
Gue juga nonton karena gue penasaran kan Persib abis menang. Jadi gue pengen tahu Borneo ini harusnya apa kepleset gitu. Ya, gue juga ngarepin seri itu minimal. Ada lah seri nih. Padahal kan itu udah kena penalti tuh. Iya. Udah dapat penalti si Madura. Tapi emang si Peralta itu jago sih. Gila. Dan itu bukan Coutinho tahu yang golin, bunuh diri menurut gua. Bunuh diri. Itu bunuh diri menurut gua. Bunuh Tapi diri. si Coutinho-nya selebrasi. Wah, gua. Nggak, pas yang siaran lambat, Mau siaran ulang atau siaran lambat tuh itu internet lu jelek. itu jalur lambat. Siaran oh ini namanya replay. Oh, lambat ya, benar nggak kena kaki. Ulang, Iya. siaran ulang. Iya, siaran ulang. Ya, itu dan tapi Peralta jago sih. Parah dia di Kan dia- mana ada. Peralta terus ngumpan ke siapa sih yang itu siapa lagi pemain asing juga anjing kencang-kencang banget itu Borneo. Bagus Borneo. Nadeo-nya juga mantep sih Nadeo. Oh, itu nyelamatin berapa kali, harusnya gempur juga itu dia. Nadeo Borneo kan ya? Nadeo bagus. Kaptennya kan? Iya. Iya, katanya pernah timnas juga deh. Apa masih timnas sekarang? Mau ya? Nah ini ada sempat ada perdebatan apakah si pelanggarannya Nadeo itu harusnya kartu merah atau enggak karena itu last man. Tapi ternyata kalau menurut peraturan yang gue lihat di konten-konten ya, itu nggak kartu merah, benar kartu kuning. Ya. Karena kalau kiper kecuali dia sengaja, misalnya udah lewat terus dia narik, iya, nah, itu baru. kartu merah. Kalau ini memang one on one, 50-50. Iya, jadi nggak kartu merah. Iya. Gitu. Kecuali kalau misalkan dia ngegunting kakinya dua masuk ke kakinya orang baru atau merah. Kalau Luati boleh nggak? Kaki kiper kan Luati. Enggak. Mati kan. Persib lawan Dewa United ini juga pertandingan big match di BRI Liga 1. Iya. Menang Persib 1-0 melalui gol penaltinya Andrew Jung. Andu Jung ini pemain andalannya Persib sekarang, Man. Apa-apa? Ya bisa dibilang ya strikernya kan si Andrew Jung. Banyak strikernya Persib tuh. Andu Jung tuh orang mana? Prancis. Kok Jung namanya ya? Kayak orang asing. Ini mah bukan orang. Kan orang Prancis kan ceweknya nggak mau merit. Nggak mau punya anak. Terus? Banyak kan. Makanya banyak warga keturunan di sono. Jidan. Dia takut hamil, takut badan rusak katanya. Oh. Dulu ya. Jadi cewek-cewek Prancis itu rata-rata kawinnya sama orang-orang Prancis kawinnya sama orang yang mau orang punya luar. anak. Nggak orang cewek Prancisnya rata-rata kayak nggak mau punya anak. Lo tau dari mana? Dulu dunia fashion gue dulu. Wah. Ada yang belum tahu. Wanjo ini dulu temannya Louis Vuitton. Ya selain ada Budi Piton. Ini Wanjo ini Louis Vuitton bikin brand. Nah Wanjo juga bikin brand namanya Louis Cabez. Dan memang sempat bermain bersama desainer terkenal ya Dolce Gabbana. Ya, Dolce and Gabbana. Dan Fendi. Tukang mie ayam tuh di Sleepy ada Pendi. Persija lawan Persik. Wah, ini lagi-lagi nih si Runtuh Kahu memperlihatkan keokeannya ya. Oh ada Bang Dimas ya? Iya belum kayaknya. Baru nyala juga sih kayaknya dia. Nyala, iya. Persija ada di peringkat kedua dengan 26 poin. Nah ini juga kontroversial nih. Apa? Si Persik ini manajemennya pada protes karena ada berat sebelah lah wasitnya ngerasa. Gara-gara hujan. Kan sempat diberhentiin dulu. Ya pokoknya gara-gara kartu merahnya Ezra Walian gitu. Kan kartu merah tuh si Ezra. Langsung merah apa kuning 2 kali ya? Kuning 2 kali. Kuning 2 kali, Tapi ya. harusnya tuh kayak akhirnya si Persija itu bisa menang tuh gara-gara itu katanya. Gara-gara unggul pemain. Unggul pemain. Makanya 1-0 duluan Persik. Salah, iya menang Persik, betul. Terus Persibaya Arema ini juga gua nonton, ini juga seru. Ini juga lagi-lagi Arema duluan yang takut bang. Betul. On goal ya, Dimo. Tapi bagus juga si Bruno Moreira. Gue nunggu sih apakah di pertandingan ini Dimov bunuh diri. Ternyata bener. Iya. Oh, ya. Lu bisa tahu? Lu kenapa ya? Arahin ke sana? Ngarang. Tapi Borneo kalau misalnya nggak kalah-kalah mah gila juga. Tapi Borneo sekarang ini emang dia lagi banyak main di home lawan tim yang belum. Belum. Tapi kan dia udah ketemu ini Dewa, dibantai Dewa. Jauh dibantai 4-0 ya. Malut juga udah ketemu deh. Udah malam, sorry nggak salah.
Enggak. Nggak pernah. Dia menang semua. Menang semua. Menang kalau nggak salah. Iya. Udah mulai kurang pandit. Mas Joy ya Iya, gila. tahu. Gila gua Kan Liga Indonesia. semenjak Juventus tolol jadi malas nonton bola gua. Lagi dan lagi Juventus. Oh belum kita belum Nggak, bahas nggak. Juventus. Oke. Kita kasih tahu dulu ada yang seru di Indonesia apa? Pisma. Antara resmi sama FIFA jadi Pisma. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di bulan Maret dan April. Aku malu. FIFA resmi sama dia disingkat. Ini FIFA. FIFA resmi di FIFA. Patolan. Aduh astagfirullahaladzim. Terus nanti timnas Indonesia nantinya bisa bertemu lawan dari benua Eropa, Afrika ataupun Amerika. Apa sih nih FIFA Series ini, Coy? FIFA Series itu adalah pagelaran yang digelar di 8 negara selain Indonesia. Ada juga Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius. Itu negara mana? Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, Uzbekistan yang akan menjadi tuan rumah juga. FIFA Series adalah laga persahabatan yang dijadikan turnamen mini oleh FIFA yang diberi kalender khusus agar tak menambah padat jadwal. Kelihatan sih ya FIFA itu dan UEFA butuh duit. Iya nyari duit banget. Nyari duit banget makanya kayak Liga Champions dibikin formatnya beda. Ya. Match jadi lebih banyak. FIFA juga udah bikin National League. Terus bikin lagi kayak begini-begini. Wah, ketahuan banget sih kayak nyari duit banget. BU si botak ya? Nah sehingga ada pemain-pemain banyak yang nggak optimal sih, emang cederanya Iya, makin parah. kasihan terlalu banyak. Walaupun mereka juga gede ya, tapi ya kasihan aja sih menurut gua. Nah, dari timnas Indonesia sendiri, ini kan semenjak kita nggak lolos Piala Dunia, lu coba deh denger nggak ada berita-berita soal timnas, nggak ada apa, kayak sepi aja langsung kayak krik, ya kan? Iya. Nah, karena nggak ada pelatihnya nih, terus nggak ngerti juga mau diapain nih Ya. si PSSI juga. Ya. Nah kemarin itu ada Timur Kapadze yang datang ke Indonesia, yang memang salah satu pelatih yang dirumorkan akan menangani timnas Indonesia. Dan Timur Kapadze ini orang Uzbekistan. Dia orang Uzbek kan ya? Ya, mantan pelatih Uzbekistan. Jadi dia datang ke sini sempat sholat Jumat di Istiqlal, ya. Dan ini katanya sih Beneran tuh? cuma datang liburan doang ke Lombok dan Bali, Ya. terus bikin coaching. Ya survei lah harganya masih sama nggak sama dulu gitu. Belum kan. ada omongan dia mau inilah. Kenaikan nggak harga kayak sama nggak sih harganya juga masih sekarang gitu. Katanya kan udah beda. Beda gope doang. Anak-anaknya lagi diambil sama imigrasi. Hah? Ini banget yang langgar. Apa Timur apa nih? Anak-anak itu. Anak-anak Uzbek. Anak Uzbek. Uzbek Kebanyakan FC. kena banyak. Apa? Uzbek FC Kebanyakan ya? kena. Hah? Uzbek. Iya Uzbek FC. Oh, Mana ya? Kenapa nggak banyak? Mana banyak kan ketahan di bandara ya? Bukan bandara, yang di situ tuh di daerah kota. Oh ketangkap-tangkap ya? Ya. Nungguin kan tadi gue lihat tuh. Apa yang nungguin Pak Timur? Nggak ada hubungannya sama itu. Oh, nggak ada. Nggak ada hubungannya sama itu. Kalau itu mah ya itu urusan beda lah ya. Oh, beda. Ini Timur Pak Kapadze ini. Timur mana ya? Gitu. Enggak. Jadi emang ini katanya media-media di Uzbekistan juga kayak Tribun Uzbek gitu Udah ya. bilang harganya udah harusnya naik sekarang, jangan segitu-segitu aja dong. Lagi. Maksudnya harga pelatih. Iya. Timur Kapadze kontraknya sama PSSI Benar. harusnya naik karena bagus nih dia Betul. nih. Benar. Itu udah kirim banyak juga masih aja gitu segitu gitu. Kan. Yang di Uzbek Daily bilang kalau Pak Timur ini hampir ditunjuk menjadi pelatih dan sedang dalam tahap negosiasi akhir. Dia namanya Timur. Iya. Kok bahasa Indonesia? Timur? Itu yang tadi gue juga. Hah? Itu juga tadi gue nggak yakin nih orang Uzbek ini. Dia punya adik namanya Barat. Timur ke barat, selatan Di ke timur? utara. Otentik bahasa Indonesia. Iya.
ya kan bisa dicoba coba tahu di Uzbek ada di Uzbek ada coba bahasa Uzbek Timur. Artinya enak. Timur bahasa Uzbek. Aduh, jadi pengen lihat asuhannya Pak Timur. Cek M-Banking dulu. Nih. Timur itu artinya cakep. Nah kan, Iya. bahasa Uzbek. Cakep kalaje. Koleksinya Timur-Timur. Nggak ada yang gue ngarang. Ngarangnya. Jadi Timur Kapadze ini dirumorkan jadi pelatih timnas. Tapi kalau ngelihat sepak terjangnya, dia kan membawa Uzbekistan masuk ke Piala Dunia. Walaupun setelah dia ngebawa Uzbek ini ke Piala Dunia, katanya diganti sama Fabio Cannavaro. Wah gila sih tuh. Nah, Gila si sih. Fabio Cannavaro, dia ditawarin jadi asisten pelatihnya Fabio Cannavaro. Nah, dia nolak. Daripada gue jadi asisten, gue mending ngelatih tim lain. Gue juga kalau jadi Timur mah, males lah udah capek-capek bawa Uzbek masuk. Dan kenapa milih Cannavaro ya? Cannavaro kan nggak punya rekam jejak. Tapi benar gak sih emang setelah masuk baru dipecat? Diganti, kasihan banget ya. Udah lolos, digantikan Navarro, dianya diturunin jadi asisten. Kasihan banget. Gila sih itu. Udah Pak Timur, kesini aja. Santai, Kebetulan Bang. banyak orang Uzbek di Indonesia. Bagus-bagus Pak. Siapa tahu Pak Timur bisa Siapa jadi namanya? magnet buat mereka-mereka yang Iya. ada di sini. Soalnya Bapak Supaya bisa nonton ke stadion ya. Iya, sebenarnya Bapak bisa jadi jembatan buat mereka dilatih jadi lebih inilah GFO lagi lah. Ya. Ngomong-ngomong nih, di luar, ini out of the topic dulu ya. Ya. Ini kita belum sejam, setengah jam pun belum. Tapi ini udah amu abis. Enak ternyata. Enak. Dibilangin. Makanya Firaun mayatnya awet. Apa pakai ginian? Pakai apa? Bubuk-bubuk ginian. Mata iya anjing. Tapi yang itu umumin dulu kok. Yang tadi ada legenda pemain bola kita yang hari ini bertepatan dengan kita Kita syuting berpulang ya. Oh, iya. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa namanya? Roni Pasla. Roni Pasla. Dia tuh kiper, mantan kiper timnas. Yang pernah nepis tendangan Pele. Ya katanya pernah nepis tendangan Pele. Kok lu tepokan? Enggak, pernah nepis tangan Pele. Gila keren banget emang prestasinya Pak. Enggak, nepis tangan Pele. Gue tuh makanya tadi gue hindari. Karena takut. Enggak, gua kan tepuk tangan karena dia nepis tangan Pele dan itu adalah momen yang paling terkenang banget Pak buat rakyat Indonesia. Emang udah usianya udah cukup tua juga ya. Udah Pak Roni walaupun Pak Roni udah berpulang tapi semangatnya masih tertinggal di kami yang masih muda ini. mudah-mudahan nanti akan diteruskan legasinya Pak Roni. supaya nanti banyak kiper-kiper Indonesia yang jauh lebih baik. Amin. Bukan nama Indonesia. Mantap. Terima kasih sudah jadi inspirasi banyak pemain muda Indonesia Pak Roni. Yoi. Oke. Oke, lanjut kita ke update Liga Spanyol. Barcelona lagi-lagi memetik kemenangan di kandangnya sendiri melawan klub Athletic Club. Ini Athletic Club tuh Bilbao ya? Ya. Atletik Club. Iya, ada di Bilbao. Bau ya? Dulu ya. Gol Barca dicetak oleh Lewandowski, Fernan Torres 2 gol, Fermin Lopez 1 gol jadi 4-0. Gue liat golnya gue nonton pas tinggal 10 menit terakhir nih si Barca ini nih. Gue liat golnya Ferran Torres yang kedua. Ferran, ya. Wah si siapa namanya Lamine Yamal jago bener. Tak. Passing ke dia langsung gol. Langsung ada berita gini. Lamine Yamal setelah kalah. Ada yang konslet nih. Ada yang konslet nih. Apa? Ini apa? Freezer jebol, freezer. Ada yang konslet nih, ada apa ya tadi ya? Kaget gua. Gini banget lagi anjing. Dia kaget, dia sendiri kaget. Lamine Yamal setelah putus dari ceweknya langsung Iya. Yoi. Ini bisa jadi inspirasi sih kalau laga. teman-teman lagi ada di hubungan yang toksik. Harus sadar cepet-cepet dan harus ditinggalin. Karena Lamine Yamal udah ngalamin tuh. Ya. Hubungan toksik bikin dia meredup di pertandingan nggak fit. Ya kan dia nggak fit, nggak pernah. Sekarang langsung bagus. Kalau nggak salah dalam 4 laga dia 5
kontribusi gol. Ya. Gitu. 5 assist kalau nggak salah ya. Berapa? 5 assist Pokoknya- dan 3 kali bersin kalau nggak salah. Karena kan berita terbarunya dia dapat kode keras dari Billie Eilish. Pas dia lagi nongkrong pakai baju Lamine Yamal terus ngomong apa gitu. Si Billie Eilish-nya. Ngomong apa Billie Eilish-nya? Tuturi Handayani. Engas lah. itu nggak ngasih kode itu. Pas paling itu. Engas. Tapi nyaman engas. Ngesil. Itu bukan ada kode. Ngajak. Kayak maksudnya Bukan ya? Bukan Billie Eilish. Bener kan? secara garis beras lagi. Oh jadi goblok. Secara garis besar apa yang disampaikan sama Billie Eilish? Ya, nggak ada, cuma tatapannya doang. Tatapan, terus pakai baju Lamine Yamal. Oh, itu kayak kode. Kayak kode bahwa yuk sama gue aja yuk. Iya, mungkin ya ini lanjutan dari omongan yang tadi, mungkin dengan 5 hari terakhirnya itu dia semangat gara-gara digodain sama Billie Eilish itu. Dan kemenangan Barcelona ini semakin mendekatkan jaraknya sama puncak klasemen Real Madrid. Karena Real Madrid kemarin ditahan imbang 2-2. Gagal menang. Nggak, ya lawan LC. Iya kak, 2-2. Cuma beda 1 poin sekarang sama Barcelona. Seru lagi nih. Ya. Gini ya, Liga Spanyol itu kan yang bersaing kan Real Madrid, Barcelona, kadang-kadang Atletico Madrid Ya. ikutan. Tapi seringnya kan 2 ini nih ya. Ya. Tapi tetap seru di ini ya, buat 2 fans ini doang, Madrid Ya. sama Barcelona. Yang lainnya kayaknya kayak Adem-adem aja ya. kayak Valencia, Manis Sevilla, aja tuh. kayak, udahlah kita mah main aja gitu. Iya nggak sih? Iya, benar. Kayak nggak seru, fansnya juga nggak mungkin juara ini lagi. La Coruna. Udah di mana itu juga udah nggak di La Liga. La Coruna. Udah turun lah. Dia jago pas Bebeto ya. Hah? Enggak dong. Enggak dong. Diego Tristan. Iya betul. Tristan, iya. Terus ada siapa lagi? Aduh. Roy Makai. Kayak nggak yang sayap tuh siapa ya? Laporunya tuh Valerin. Siapa ya? Valeron. Juan Valeron. Ngarang tuh ya. Ya udahlah, itulah. Udah, oke. Ya, LC Madrid 2-2 ya. Husen yang golin Husen. Husen. Jangan dibiruin, wow, bingung dia. Coba dia. Ya, coba. Huisen kayak tukang kayak maklar Vespa. Husen. Huisen dia Ya, lanjut dari mana? pemain muda. Akademi Juve. Oh iya. Pemain Akademi Juve Dijual. dipinjemin ke Roma, dipinjemin ke Bournemouth, dibeli Madrid, dilepas Lima ya? murah. Berani ya? Goblok Oh, sama enggak. Juve. Nah ini kita langsung ke tim goblok, Fiorentina lawan Juventus. Hah? Lagi-lagi gagal menang. Udah golnya susah, kejebolannya gampang. Menang mana dulu? Menang Juve dulu lewat Filip Kostic. Akhirnya Juve beli pemain mahal, beli pemain baru. Yang kepake adalah pemain yang sangat gue sukain waktu awal kedatangannya, itu Filip Kostic. Bayangin di Liga Jerman, dia kan di Leverkusen kalau nggak salah. Dia adalah raja asis. Ke Juve jadi goblok. Jadi raja apa? Jadi Asus. Jadi tukang komputer Asus. Bukan di Mangga 2, Raja Asus. Pokoknya namanya Raja Asus. Kenapa nggak agen resmi Asus saja pakai raja Asus? Jadi 1-0 dulu Juve menang. Ya. Di susul sama Mandragora. Oh. Rodrigo Mandragora, pemain yang juga dulu sempat diisukan ke Juventus. Mandragora itu. Mandragora. Oh. Sakti nama depannya. Ini Mandraguna. Mandragora. Ya langsung ke Napoli aja lah ya. Napoli menang. Lu kenapa bahas dulu dong Juve-nya. Kenapa Ya, menurut lu tuh apa yang salah dengan apakah skuadnya yang kurang atau kan pelatih udah baru, udah Spalletti. Apa? Passion. Biasanya pada tukang jahit emang mereka bukan Enggak. pemain bola. Passion dari manajemen Juventus tuh, ngebangun Juventus tuh nggak ada. Pengen ngebangkitin Juventus dari gini-gini nih kondisinya itu nggak ada. Terbukti dari lambannya membeli pemain-pemain yang pertama memilih pelatih. Ngapain Tudor? Kalau lu pengen juara, masa pelatih Tudor? Nggak bisa dong. Sintayong lah minimal. Tudor tuh Igor Tudor. Iya. Kalau Igor yang sini
bakmi sejuk. Beda, jauh banget. Nggak semua, sebalik lagi itu internal. Nggak semua orang tahu. Igor Kausar. Kalau Igor Tudor kan bekas back Juve. Kalau Igor Kausar bakmi sejuk. Iya. Ya dong pondok kolaborasi. Jadi promo. Kalau sales, idor tudor. Jadi ini sama kayak MU sih kalau gue lihat. Juve itu mirip-mirip penyakitnya sama MU. Jadi mismanagement. Iya, manajemennya nggak passionate gitu untuk bikin. Tapi kan kalau ngelihat liga-liga Italia yang lain sebenarnya sama. Pembelian pemainnya juga. Pelatih Inter Milan sekarang presidennya BP Marotta yang sangat passionate sama klubnya. Milan presidennya siapa? Berlusconi. Udah enggak dong. Udah enggak. Zaman dulu itu, Pak. Enggak dong. Siapa presidennya Milan? Udah lama banget. Ajus 2000. Stand up. Jadi emang passionnya emang nggak ada aja. Terbukti kan Juventus kan secara grup gede juga bermasalah, Jeepnya bermasalah, Ferrari juga bermasalah. Jadi emang nggak di tangan orang yang nggak kompeten. Jeepnya kenapa? Dipakai di Gunung Merapi semua? Jeepnya nggak ada rem tangannya. Paham. Buat narik genset. Jadi penyakitnya Juve ya manajemennya harus benar. Sehingga kalau manajemennya udah benar, mereka tahu mau kemana arahnya. Akhirnya milih pelatih juga benar. Kalau udah milih pelatih benar, akhirnya bisa cari pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai fansnya Juve, pelatih yang cocok buat Juve. Conte. Hah? Conte kan Napoli. Dia pecat. Maksudnya dibeli lah. Mau dipecat sama Napoli kan? Kalau Rumahnya mau dipecat sama Napoli. jadi kan Conte udah pernah di Juve. Taribu sama Juve gara-gara sama manajemen dia minta dana lebih karena Juve mau ke Liga Champions nih, nggak dikasih duitnya karena waktu itu manajemen juga di awal-awal baru bangkit lah. Karena kan Conte itu megang Juve setelah Juve dari Serie B nggak pernah sukses, terpuruk terus. Dipegang Conte dikembaliin lah mentalitas Lo Spirito Juve. Nah sekarang Itu nama Boro-boro itunya. Lo Spirito. Nama tagline-nya. Ya. Apa? Bogor kota hujan. Bukan. Juve. Turin kota hujan. Iya. Kalau Juve kota apa? Lo Spirito. Grinta. Juve kota apa? Turin. Zebra. Jebra. Gitu. Conte tuh padahal cocok menurut lo ya? Kok cocok lah. Dia bisa bikin pemain itu bermain dengan Dari tanah liat. Ngambil masa. Dia bisa bikin pemain dari tanah liat. Dia bisa bikin pemain tuh. Gitu. Dia bisa ningkatin performa pemain. Jadi zaman Juve juara tuh Juve punya pemain-pemain yang nggak terkenal, bukan pemain top dunia, tapi bisa main bola tuh sesuai instruksinya Conte. Siapa? Giacerini, Oke. Padoin, Apa? Padoin, Simone Padoin ya? Simone Padoin, Orang Prancis. orang Itali. Yang orang Prancis juga ada tuh. Siapa? Yang orang Prancis siapa? Yang bekas dari Milan. Siapa yang bekas dari Milan? Orang Prancis. Hurufnya apa? Gorchuf. Johan Gorchuf. Gak pernah ya? Andrea Pirlo. Tapi lo ya. Andrea Pirlo tuh zamannya Allegri. Tapi Barzagli. Lu diagung-agung digadang-gadang jadi back back biagunya Italia lah. Ya. Nggak perform, pindah ke Wolfsburg, dibeli sama sama Conte, di umur 30, jadi pemain. Dia bisa ngedevelop Arturo Vidal. Enggak. Dari bukan siapa-siapa jadi pemain world class. Bener. Oke. Kalau itu mau lu. Masa gitu tanggapannya anjing. Tapi gue dilatih siapa aja boleh asal jangan Arne Slot. Napoli dan Atalanta. Belum kesana ya. Nanti sabar. Ya 3-1 Napoli menang. David Neres. Neres gesek banget ya. Bayangin Neres yang tadinya jago di Ajax. Terus terpuruk sekarang sama Conte. Baru golin sekarang Oh, juga. tapi kemarin-kemarin udah bagus perform. Tapi Neres mukanya, matanya layu ya. Matanya gini. Abis ngegolin aja matanya layu. Ya, kayak Gits tuh orang. Matanya asik ya. Iya matanya. Bayangin. McTominay, Lukaku. Semua di tangan Conte bersinar lagi. Nah ini sesuai prediksi kita bertiga, memang derby Milan ini dimenangkan oleh Milan. Yoi. Tapi yang paling tepat skornya adalah Pican dan Wancoy. 1-0.
Mampus, maaf. Di hajar ke Inter. Nggak mampus sakit giginya dia gitu. 1-0. Bener coy, 1-0 padahal anak Inter. Ya tapi gue ngeliat si Maignan emang gila banget sih kemarin. Iya, Mainong. Mainong. Mainan. Mainong panggilnya. Mainong ya. Mainang. Itu saya Maignan. Mainong. Iya, mainnya ngegagalin penalti. Jadi menurut lo man of the match dia? Dia emang dia. Makanya si Pulisic juga pas foto meluknya dia. Mainong. Mainang itu. Iya. Ya Astor ya pas pelukan ya. Jadi, Iya. Kayak Oreo ya, yang dibuka. Iya. Itu tapi maksudnya dari segi permainan gimana? Milan. Sejujurnya gue nonton yang 201 ya. Dan di 201 itu Milan habis dibantai, diserang mulu. highlight. Ini maksudnya 2 lawan highlight 2 menit, 1 detik. Iya, itu Milan berapa kali keserang itu, penyelamatan berapa kali tuh si Mainong itu yang gue lihat di 201 itu. Nah, konon katanya Mainong itu tahun depan kontraknya bakal habis dan dibeli Juve. Oh iya, rencananya juga kan. Oh iya, Milan juga nyiapin kiper kan. Dia kan diincar sama beberapa klub Liga Inggris juga. Salah satunya MU kalau nggak salah. Chelsea juga udah ngincar itu, makanya Chelsea nggak beli kiper, tetap mempertahankan si Roger Sanchez itu karena mau ngincar si Mainong itu. Nah, lu kan udah janji katanya waktu itu menonton itu Milan. Gue tadi malam pulang setengah 12. Nanggung kan, aku mau nonton Arsenal. Gue pengen nonton Arsenal, tapi udah ke atas. Terus? Kamar gue gak ada TV. Mau turun males. Tidur aja lah. Ntar aja lah. biar nobar. Nobar bukan nonton hamil, tapi nonton bareng semua pertandingan. Dalam waktu sekejap. Karena dia komennya itu di pagi hari. Terus tiba-tiba jam 8 baru komen. Wah, bla bla bla. Gue bilang, Karena kalau bisa dia nonton live, dia udah komen pasti langsung. Di grup tuh udah ngoceh. Iya. Ini nggak ada ocehannya. Tapi gue juga bingung sama orang-orang tuh yang walaupun timnya goblok tapi tetap semangat nonton bola tuh. Gue lumayan agak Lu nggak nonton Juve? Enggak. Fiorentina Juve nonton 15 menit doang. Abis itu gue udah enak banget nontonnya, man. Terlalu tolol. Bayangin lawan Fiorentina, lu bukan lawan Madrid, bukan lawan tersiksa, itu mah aneh banget sih. Fioren mah bukan klub bagus sekarang. Di Italia mah ungu aja udah, kalau ungu aja udah ada. Tapi Batigol dari situ. Dulu iya. Roy Costa juga dari situ. Iya. Ini enggak sih, gue udah 4 banget nonton 15 Berarti lu akan lu tadi bilang lu apresiasi orang sama orang yang udah tahu timnya bapuk tapi ditonton ya. Wah, ke gua itu maksudnya. Terus rajin bikin konten itu. Masih sanggup itu, gua aneh sih. Benernya nggak usah diem aja ya. Ke gua tuh. Lanjut Inter Milan akhirnya inian kita benar ya, apa ya? Tebakan kita benar Kan kan? udah tadi coy. Kan udah tadi kita bilang. Oh iya, tebakan kita benar. Ini berarti Rossoneri ini Milan ini tidak terkalahkan di 6 pertemuan Oh iya derby. Inter belum Nama bisa. derbynya apa kalau Milan? Macedonia. Apa? Itu mana negara Macedonia? Belladonna apa sih? Derby, Belladonna. Madonina. Iya benar. Oke. Macedonia. Udahlah, langsung aja. Langsung kita ke Cremonese versus AS Roma yang mempertahankan dia di puncak klasemen Liga Italia sekarang. Gue juga nggak ngerti sih nyalip kapan tuh, nyalip Napoli kapan dia? Ya, Roma. Bayangin Kita sempat bahas di minggu lalu. Iya. Oh iya. Bayangin nih mismanajemennya Juventus, gobloknya Juventus ya. Tadi kita lihat siapa yang golin nih? Soule, pemain Juventus. Bekas pemain Juventus. Ke Liga Inggris, Savona, golin, Nottingham Forest. Pemain Juventus. Strikernya Fiorentina, Moiskin, pemain Juventus. Ke Liga Spanyol yang golin, Madrid, Huijsen, pemain Juventus. Bayangin, tolol tuh tim itu, sumpah. Tai!
Oke, kita beralih ke Liga Inggris. Sebenarnya gue cuma mau ingatkan kalau Liverpool adalah juara Premier League season lalu. Iya. Pengen buat di warto, pakai ini. Jujur ya, itu satu. Burnley lawan Chelsea 2-0. Ini adalah pembuka Liga Inggris di weekend kemarin. Gua agak berharap tadinya kepleset juga tuh 1-1 karena di akhir pertandingan si Burnley tuh nyerang terus tuh. Ya, benar. Tapi ternyata kecolongan juga akhirnya sama golnya si apa namanya? Neto. Enzo Enzo Fernandez. melalui solorannya Mark Guiwi apa itulah. Giwi. Bekas main Barcelona ya. Pemain Chelsea juga, Chelsea, Barcelona itu. Jadi sekarang Chelsea naik ke peringkat 2 dong harusnya. Dua dia. Kan City kalah. Dua dong. Ya. Dua. Jadi Chelsea naik peringkat kedua ya. Dan derby North London ternyata Banyak justru pendukung Arsenal yang tadi malam gue temuin nggak pede katanya Arsenal. Juara. Gue udah jelas, enggak menang lawan Tottenham. Iya. Kalau gue yakin Arsenal menang karena Tottenham tuh nggak konsisten. Iya nggak konsisten. Kadang lagi bagus banget. Kalau lagi babuk ya babuk banget. Buktinya lawan Chelsea aja dia kalah kan. Itu di kandang Tottenham lagi waktu lawan Chelsea kalah tuh. Yoi. Nah Arsenal Tottenham ini 4-1 dibantai Tottenham. Oh, udah sama begitu. Eze hat-trick. Iya, hat-trick. Dan apa? 3 golnya semuanya menurut gua world class. Iya. Dan kalau nggak salah ada di sidekicks awal-awal deh kalau gue bilang Arsenal Iya, ini harusnya juara. Karena kalau nggak juara mah kebangetan. Squad depth-nya tuh Iya, squad gila. depth-nya gila. Terlalu gila squad depth-nya. Lu ada Odegaard nggak ada, Eze. Tanpa Odegaard terbukti emang gini ya, Arsenal tuh kalau menurut gua nggak pede mereka kan. Karena mereka takut nih. Karena kan Arsenal itu kan serangannya itu tergantung Odegaard, Bukayo Saka. Dan nggak punya finisher kan. Nggak pede lah, mainnya tuh serba nggak pede apa segala. Nah musim ini mereka tuh beda. Iya. Megang bolanya berani, yakin banget. Diserang nggak gagap. Karena apa? Karena pemain-pemainnya saat diserang transisinya itu bagus banget. Iya. Wah semalam si lawan Tottenham gila. Gokil mainnya gila. Ini aja kejebolannya aja, itu menunjukkan kepercayaan diri sebenarnya. Megang bola di belakang, Iya. dia nggak sadar Ya. di tackle kan, diambil, Tackle, nggak diambil fall. sering tackle, keambil, Amerikanson langsung dicop. Ya. Nah sebenarnya itu kan pede megang bola, pede nge-build up. Wah bagus sih, Arsenal pasti juara. Gua sih yakin kalau misalnya nggak aneh-aneh ya, Arsenal ini harusnya juara, Ya. harus juara. Ini kalau menurut gua, walaupun gua fans Liverpool, yang pengennya sih Liverpool juga juara. Cuman ya ini realistis aja lah. Ya realita. Realistisnya adalah Arsenal punya skuad yang mumpuni untuk jadi juara di season ini karena backnya tuh pede banget. Benar. Secara lu mau nyerang gua lewat mana? Ayo gua jabanin. Oke, gua lolos, kiper gua jago. David Raya juga jago memang. Jadi menurut Dan gua Arsenal tanpa Gabriel Magalhaes. iya, kemarin nggak ada ya? Nggak ada. Dan dibalas sama Gabriel di postingannya. Jadi season lalu si Richarlison jadi man of the match dia posting di tag lah si Gabrielnya. Nah season ini digantian si Gabriel. Richard siapa? Richarlison. yang Tottenham. Yang golin. Oh si bule itu. Iya, bukan boleh rambutnya pirang. Rambutnya pirang. Dan si Eze ini juga kan jadi sebenarnya di season kemarin di transfer window tadinya mau dibeli sama sama apa sih? Tottenham. Siapa? Udah Eze. oh iya benar, pribadi udah oke disalip sama Arsenal. Arsenal tiba-tiba datang, Eze lu mau ke gua nggak? Ya Eze mau lah, orang ini tim kesayangannya dari kecil. Wah golnya keren banget, gol pertamanya tuh bagus banget. Tapi Eze sih emang Kayak Ronaldinho dari Brazil gitu, dari Argentina, dari Iya. Inggris aja gitu ngeliat. Ronaldo dari Brazil emang iya. Kayak Ronaldo Mana dari- sih? Hah? Inggris. Nah Eze itu adalah salah satu pemain Crystal Palace yang gua sih ngarepinnya dia dibeli Liverpool. Iya, sama Guehi kan, tadinya mau dibeli Liverpool nggak jadi kan. Gitu. Ada Guehi, ada Eze. Wah itu kalau Crystal Palace Mateta. masih nggak dijual-jual ya. Michael Olise, Eze, Iya. Gehi, wah gila sih. Sekarang ada Adam Wharton. Makin gacor dong berarti Inggrisnya di Piala Dunia ya. Nah tapi, Inggris itu kan, Kebiasaan ya. Inggris itu punya pemain bintang, tapi pas main di timnas bingung karena nggak bisa
nggak nyatu. nggak nyatu. Iya, iya. Makanya si sekarang Thomas Tuchel, dia bilang nggak bisa mainin Bellingham, Foden sama Declan Rice barengan katanya. Jadi harus juga, makanya sekarang kemarin itu Iya, mainnya squad aneh-aneh. utamanya si Elliot Anderson, Declan Rice sama Angel Gomez. siapa gitu satu lagi tuh. Bukan main inilah, bukan Bellingham aja nggak ada di squadnya. Gitu. Rashford gitu mainin sama dia. Banyak ya? Yang posisinya sama banyak ya? Banyak. Nah, Di kiri Inggris aja tuh ada banyak, ada Anthony Gordon. Inggris tuh emang ngeri sih sebenarnya timnasnya, harus kuat timnasnya. Tapi itu karena ini sih menurut gua kayak marketingnya bagus. Overrated aja iya, jadinya. Jadi overrated aja, karena kita nontonnya Liga Inggris semua. Iya, benar, bisa jadi. Iya, sebenarnya mah nggak segitu yang gimana lah, kayak kita sempat di masa Grealish jago banget. Begitu tuh. Phil Foden, waduh naik juga. Gitu aja. Belum karton Cole. Karton Cole siapa? Gimana? Cole Palmer. Cole Palmer. Iya, belum. Ashley Cole. Kalau Cole. Joe Cole. Cole. Olo Cole. Andy Cole. Andy Cole, Olo Cole. Apa gue? Salah Cole. Di Hokpe. Colton. Gak ada. Cole Simon. Cole Simon. Colton banget. Colcon. Oh, Colton. Wah, typo. Aduh, Dan setelah derby North London, Arsenal jadi ya makin jauh lah. Kita tiba di penghujung acara, yaitu Liverpool versus Nottingham Forest. Yoi. Yang mana Penem. pemain Juventus golin Nicolo Savona. Iya. Ini ya, gue pas nonton nih babak kedua, itu kan di babak pertama si Savona itu diobok-obok sama Gakpo sebenarnya. Gak bisa ngejaga Gakpo tuh. Iya benar. Terus gue ngerasa gini, Itu menit 2 malah ya. ya pas babak kedua pertama tuh Savona nih, untung Savona back kanannya jelek nih, ngegolin dia. Golin dia. Hah? Terus Gol pertama siapa? Savona. enggak, bukan. gol pertamanya si Mireno. Murillo. Murillo. Yang lu bilang Si Gempal. striker gempal. Kayaknya back deh itu. Back, Murillo mah back. Pokoknya dia yang ngegolin dibilang striker. Wih, Back kebobolan sama striker berbadan gempal. Gue Kayaknya back deh. lupa kalau itu tendangan pojok. Back maju. Murillo ini emang wonderkid, Bang. Emang iya? Dia sama duetnya ada tuh dulu backnya Nottingham Forest juga tuh. Sama jago tuh, siapa sih namanya lagi tuh? Murillo sama Milinkovic ini yang sekarang, Iya. Milinkovic. ada di cadangan nih. Terus sama-sama wonderkid tuh. Oh. Ini Murillo ini emang oke banget lah, badannya gede kan. Jadi, nah ini gila sih. Liverpool kemarin menurut gua dikasih harapan semu, dikasih harapan palsu di 20 menit awal. Karena nyerang Bos. Iya. Bola udah terbang itu bola. Ya. kayak balon ya ditiup, dia lepas terus main. Kok siapa yang dia kentut ya? Maaf. Ngomong apaan? Ngomong apa sih tadi? Liverpool. Harapan semu. Iya, harapan palsu lah di 20 menit awal. Cuman gua ngitungin tuh ya, Alex, nih menurut gua pribadi, Alexander Isak itu bukannya flop, tapi Arne Slot itu nggak bisa menggunakan Alexander Isak. Alexander Isak baru dapat first touch-nya di pertandingan kemarin, itu menit 23.45. Gue ngitungin anjing nggak dapat anjing, oper nggak dapat 15 menit. Baru dia dapat 23.45. Kalau nggak salah coba cek aja deh. Dapat bola. Baru dapat bola. Baru megang menit bola. 23. Buset. Terus Hampir setengah jam dia di lapangan bola. nggak cuma lari-lari doang, nggak dioper, nggak di apa. Gua antara mikirnya ini apa si Isaknya nggak bisa nyari ruang atau emang teman-temannya nggak bisa ngasih ke sana. Dan yang gue sebel tuh semua tumpuannya tuh salah lagi, Iya, salah lagi, salah harus gocek. Aduh, begitu terus. Capek banget. Sedangkan Isak itu adalah tipikal striker yang megang bola. Betul. Oh iya, Isak, Nah, menit 23.45 detik itu pertama kalinya Isak bawa bola, dapat bola itu di sektor kiri, dia nusuk, langsung peluang Gakpo tapi nggak gol. Iya. Langsung jadi peluang gitu. Jadi makanya kenapa Anthony Gordon, terus siapa
Murphy-nya Newcastle. Jacob Murphy. Iya, itu bisa naik gitu. Ya itu karena kombinasi sama Isak. Karena Isaknya dilibatkan. Nah. Iya, Jadi benar. banyak punit-punit di Inggris sana yang bilang ini Arne Slot bukan sekarang ini. Logikanya Isak sama Mo Salah itu adalah dua top skor Liga Inggris tahun lalu. Iya. Terus ditambah Florian Wirtz yang Assist. punya 30 gol dan assist di season lalu. Logikanya harusnya gacor. Hugo Ekitike itu juga 30 lebih gol and assist. Jadi Hugo Ekitike, Alexander Isak dan Florian Wirtz itu masing-masing 30 gol and assist di musim lalu. Sekarang gila, menurut gua ya itu ada salah di Iya. Arne Slot pendekatannya salah apa? Dia main lebar mulu, Bang. Gue nggak tahu kenapa dia Bebel. Muhammad Salah tuh udah nggak bisa main, udah ketahuan sama back-backnya, wah lu mau kemana? Wah, begitu terus, udah gitu finishingnya juga udah nggak bagus, pas crossingnya ada beberapa pas kita kalah Liverpool kalah 2-0, itu tuh gue kan crossing, mencoba crossing. Gue jujur kangen sama Trent. Karena passingnya Betul. di luar nalar. Tiba-tiba ada crossing ajaib aja dari Trent Alexander-Arnold menurut gue, dan itu menurut gue ini walaupun Dia udah nggak di Liverpool ya? udah Madrid. Dan ya akhirnya kalah 3-0 melalui serangan-serangan balik, dan gue sempat meng-highlight Morgan Gibbs White yang bilang kita nyaman tuh walaupun kita nggak dapat bola banyak. Yes. Karena mau lu diserang apapun sama pemain Nottingham, ya elah gini doang serangannya. Serangannya sangat kebaca. Gampang. Dan ini jadi 6 kekalahan berturut-turut di 7 game terakhir Liverpool di Liga Inggris, dan itu anjing. Buat semua yang DM gua, kayak tai lu semua. Emang beruntun? Iya, dari itu. Liverpool itu 5 game pertama menang. Oh. 5 game pertama menang, jadi 15 poin. Oh. Dari 7 game terakhir, 6 kali kalah, 1 kali menang. Jadi sekarang tuh poin cuma 18. Dan Sekarang di peringkat berapa? kan gue udah bilang di 11. 18, di urutan 11. Gue udah bilang ke netizen nih, udah ya gue sakit hati, lu gak usah nama-namahin gue. Ganti aja mah, gak usah, udah. Nah, jadi DM gue lagi, minta maaf. Minta maaf. Maaf ya, Bang. Siapa suruh Liverpool? Itu sih anjing sih. Iya. Tapi ini kita menyoroti 2 kontroversi VAR. Karena di golnya Murillo yang pertama itu si Igor Jesus itu sebenarnya offside di depan kiper, tapi nggak di call offside, disahkan golnya. Sedangkan Pekan sebelumnya di game week sebelumnya lawan City, Virgil van Dijk itu dianulir golnya gara-gara Robertson offside. Ini ada 2 perbincangan yang aneh nih menurut gue, tapi ya udahlah, gue nggak mau excuse itu karena Liverpool tetap jelek mainnya. Ya. Yang penting di pertandingan ini yang kita highlight adalah kontroversi wasit di Liga Inggris dengan inkonsistensinya. Karena banyak media-media sana juga banyak yang menyoroti itu. Bahkan di pertandingan Newcastle melawan Manchester City yang akhirnya dimenangkan Newcastle 2-1, ini juga seru sih. Yes, benar-benar. Ini seru juga. VAR bikin kontroversi lagi. Karena ada yang kayaknya golnya itu offside dah. Kalau gua ya, gol terakhirnya, nah ini nih. Ini, si Bruno Guimaraes ini. Coba lihat ke atas lagi. Nih, udah gue Nah, offside. Offset tuh, sesuai garis ya. Kakinya, nah kan dia dapat umpan dari Ya. Walter Made. Walter Puto. Nah, Walter Putu. Mongon Nah, Sidi. kakinya tuh offside, tapi yang ditarik Mongon Sidi lagi. Yang ditarik garis keteknya si Ruben Dias. Nah, kalau kata media Malaysia ketek itu nggak masuk ini, apa namanya? Nggak masuk Muri. Iya, ketek terbaik sedunia. Tuh lihat tuh. Yang ditarik tuh keteknya si ini, aneh. Tuh. Kan harusnya kaki ya. Karena anggota tubuh, Pak. Semua sih kayaknya dah. Enggak, di peraturan kalau gue baca kayaknya kemarin ada di X atau apalah, gue ada tulisan di X.
Gitulah. Jadi gue nggak tahu nih. Ini Jadi selamat buat Liverpool ya, bos. Selamat buat Liverpool. Jadi ya udah Liverpool kalah 3-0. Ya, selamat Semangat, buat masih ada Semangat. beberapa pertandingan lagi. Santai lah, masih banyak kok. tapi ini kan kayak 2019. 2019 tuh Covid ya, 2019 tuh sama awal, kayak awal Covid. 2019 2020 di saat Liverpool juara, next seasonnya itu Liverpool untuk masuk champion Iya, aja usaha yang golnya Alisson Becker. Iya. Jadi ini juga tapi toh anjing gue sebel banget sama Arne Slot. Tapi padahal timnya klub mahal ya, maksudnya. Iya, yang didatengin tuh gila, main-main gila semua. Isak sama Fruits kan mah. Ini kalau misalnya pelatihnya bukan si botak, gue yakin jago loh ini Liverpool. Nih ya, percaya sama gue nih, kalau Liverpool besok main Muhammad Salah bench aja. Bench dulu aja. Ya. Terakhir Muhammad Salah di bench, itu 4-1 kita menang lawan Eintracht Frankfurt. Walaupun nggak bisa disamakan ya. Level ya. Tapi kan Eintracht Frankfurt juga selevel sama si Nottingham Forest harusnya. Gitu. Iya dong. Iya benar. Iya dong. Benar. Gitu-gitu aja. Iya. Muhammad Salah. Wah, astagfirullahaladzim. Tetap legend sih. Iya, legend. Gak enak gua, karena banyak kontribusinya juga. Iya. Tapi untuk dulu di musim ini Iya, untuk- musim ini musim enggak. ini ya di bench tuh kadang-kadang kan dia enak di bench bisa makan kiwi. Iya. Jadi Dan kayaknya, nah kalau kemarin itu perbedaannya sama Arsenal ya. Menurut gua sama Arsenal tuh, Arsenal kan pemainnya tuh semua terlibat ya. terlibat gitu. Kayak ngejar, lo defense Iya. juga bang, dihajar, dikejar. Nah Liverpool tuh musim ini, midfieldnya juga kendor, backnya juga Backnya backnya parah. salah. Parah sih backnya parah. Backnya sih. parah, gampang Gol-gol banget, di gampang gitu. banget. Gol-gol gampang Iya. gitu. Jadi memang setiap orang ada masanya, Mang. Setiap Betul. masa ada orangnya. Betul. Astuh. Iya, jadi ya udah nggak terlalu inilah. Ngupil. Makanya menurut gua udah stop. Bikin konten. Ya, Konten-konten raw itu udah lah ya. karena itu hanya mengundang sakit hati. Ya. Enggak, gue tuh bikin konten kayak hanya mengeluarkan isi hati gue aja, kayak ngomongin Isak. Enggak, menurut gue Isak flop. Menurut gue Isak tuh enggak flop, cuman Arne Slot kurang Iya. bisa memanfaatkan aja. Tunggu aja. Jadi kalau gua nonton Liverpool tuh kayak kagak akur gitu, Bang. Iya. Gelandang 3 sama striker itu Bener. gak akur. Bener. Kayak gak ngobrol. Bener. Gak tahu disuruh ngapain sih gitu nih sebenarnya gitu ya. Ini mau ngapain sih? Kalau nggak kesalah ke Gakpo. Kalau Iya. nggak salah ke Gakpo. Dan Begitu aja. udah ketahuan Gakpo itu pasti nyampingin gawang, maju-maju dikit terus ngesut. Iya, memang begitu, cut inside udah. Dua-duanya gitu, cut inside gue. Iya. Udah gitu-gitu aja. Isaknya ngelamun, Ekitike juga bengong nih mau ngapain sih? Karena mereka udah tahu nih bola di kaki Gakpo, di kaki Salah pasti kesut udah. Katanya Insider ngesut. Dulu ada tren, tiba-tiba crossing, masuk sundulan. Oh sekarang udah nggak ada dia? Udah ke Madrid, anjing udah ke Madrid. Lo katanya lo nanya, Bang. Siapa sih? Tren Alex. Oh iya. Tren, iya Madrid sih. Iya tren. Tren siapa sih namanya? Siapa sih namanya? tadi kan disebut anjing. Astagfirullahaladzim. Iya tren. Dengar lagi ya? Iya. Dengar Apa lagi. sih pemain posisi apa sih tren itu? Sayap. Saya apa? Sayap Kepci. Di KFC katanya ada paket petok tuh, katanya 18.000 doang ya. Ya 18.000 doang ya. Penasaran gue pengen beli. Dan prediksi di midweek kali ini ada Champions League ya. Ada big match Chelsea Barcelona, ini bakal jadi seru juga. Mengingat gue masih ingat pertandingan Chelsea Barcelona zaman-zaman dulu Iya. Champions League seru ya. Yang Drogba, yang Michael Ballack ngejar-ngejar wasit, ingat gak lo? Iya. Oh, terus gara-gara Ronaldinho golnya keren ke gawang ya, Chelsea. terus Fernando Torres yang golin ngegolin. dari jauh apa lari Lah, dan ya, jebakan banyak offside. momen-momen antara Chelsea dan Barcelona yang memang ikonik di sepak bola ya. Ada juga Arsenal Bayern Munchen ya. Terus juga ada Atletico Inter Ya. big match-nya. Tapi ini kita highlight Chelsea Barcelona dan Arsenal Munchen yang paling big match lah ya. Kalau dari kemarin-kemarin prediksi kita tuh berarti nggak pernah miss, jarang missnya. Kalah nih, Inter kalah, bener. Andit bro. Yoi bro. Oh, nih gue emang nggak hafal nama pemain. Iya, ngomong aja, gue Bu, bisa tapi- ngebaca masa depan. Iya. PSG Munchen, bener. Ya kan? Menang Munchen nih, menang bener.
Kita pernah Liverpool Madrid, menang Liverpool, menang bener. Adam Alis. Adam Alis ngegolin mulu, oke benar. Nah sekarang nih Chelsea Barcelona. Di Chelsea kandang jelas. Chelsea. Hah? Chelsea jelas. Chelsea. Buat teman-teman yang nonton pasangin dah. Chelsea. Jangan. Gak boleh judi. Banyak jadinya kok yang DM gue. Bang ini dong bang, apa bang? Minta. Ada yang bilang gini, bang, gue udah DM Bang Wance nggak dibaca. Boleh kali bang tanyain. Ya ilah, kata gue. Masa boleh tanyain? Emang dia Paulo Gurita? Chelsea Barcelona Chelsea. Chelsea gua. Masa sih? Iya udah nggak tahu, coba aja. Barcelona lah gila Iya lu. udah. Coba aja. Skor. Gak usah muluk-muluk. 2-1. Hah? Sama lagi gue juga Chelsea. Chelsea. Iya. Masa Gak sih? tahu gue mang, gue Barcelona tuh memang bagus ya, tapi masih mentah. Jadi mungkin di Liga Spanyol bisa lah, tapi ngadepin tim-tim yang kayak kayak Chelsea juga gak ketebak mainnya. Entar tiba-tiba dia bagus banget. Nah, gue nggak tahu lah. Yang gue percaya adalah di kamar gantinya tuh Chelsea bagus banget. Kukurea akan ketemu sama Lamine Yamal. Iya, Kukurea back Spanyol, gue tanya. Back kiri Spanyol seharusnya timnas siapa sih? Kukurea. Ada backnya Madrid tuh, siapa namanya tuh yang pemain muda? Carreras. Ada siapa lagi back kiri? Back kirinya Barcelona, Balde. Ya. Yang kepilih Kukurea. Kukurea. Karena kan dia punya adik kembar di bek kanan. Siapa? Kukuruyuk. Itu nggak di back kanan, di rumah itu mah. Kukurea. Oke, Chelsea berarti ya. Kukurela Chelsea. bikin lagunya loh. Apa tuh? Kan udah pernah kita nyanyiin. Kukurela. Orang kemarin gue habis main padel ngomong-ngomong kita Asik. ngomongin bola ntar malam tentang Arsenal lawan Tottenham. Ya. Gue dibilang orang gila, gue ngepur 2 katanya. Ini kita main iseng-iseng doang, Iya. Main iseng-iseng doang sama temen-temen padel. Ya udah gue bilang pur 2, serius loh, ya udah, gue ikut deh, gue coba-coba iseng. Terjadian 3-0 di awal. Gue tinggal tidur aja, lihat highlight aja, kayak gitu-gitu. Sama aku juga dengarnya prediksi kita bener abis main padel gue baru aja beli raket padel Adidas Metal Bond 3. Ya. Jadi abis main padel Aduh, kangen sama raket siuk gue. Siuk lu siuk yang mana? Tipe apa? Siuk apa? Siuk ba ya? Haji lu. gue pengen check out sepatu Roger dulu ah. Roger Danuarta. Roger Danuarta. Satu Roger. Goblok. Oke. Tapi emang kalau di dunia bola ya si Barcelona tuh mungkin dianggap kuat banget lah, kayak Tapia lah di dunia pedal itu kan. Asik. Ya, tapi Tapia. Kayak Tapia. tapi selalu ada kalau di ibarat pedal tuh kan ada tapi ada nada lawannya yang seimbang gitu. Kok nada? Nada galan ya. Ya sama lah kayak di sini juga. Iya. Chelsea juga ini mungkin Chelsea lah. ya Oke. Chelsea lah. Sekarang yang kedua Arsenal Bayern Munchen. Arsenal ini lagi kuat juga, Bayern Munchen juga sama lagi kuat. Ini yang nggak Nggak ketebak. keprediksi. Hah? Gue nggak keprediksi nih. 0-0 berarti. Ini bingung sih kayak milih Metal Bone apa Wilson Elite ya? Gue juga agak bingung. Wilson Bella ya. Wilson Bella apa Elite ya? Kayaknya gue Elite aja deh yang warna hijau. Bull apa? Bull pedal. B. Itu raket ini ya, pasaran ya, banyak yang pakai. Banyak, tapi mahal itu. Gue juga sempat bingung tuh, kayak bingung nih kayak Arsenal Bayern Munchen ya, beli yang teardrop apa yang diamond ya? Gue juga agak bingung tuh. Oh iya, bentuknya gini apa gini gitu ya. Oh iya. Akhirnya gue, wah kayaknya ini kan, karena ini kan pertandingannya juga advance ya. Iya. Gue beli yang diamond aja buat advance gitu. Oh, Yang gelap, talinya panjang. Oke, berarti Arsenal Bayern Munchen lu nggak mau memprediksi karena nggak Seri aja. Seri aja gue. Seri ya? Iya. Seri, oke. Itu prediksi Seri dengan dari... gol banyak. Hah? 3 sama gitu? 2 sama sih. 2 sama, oke. Chan? Arsenal Munchen, Munchen sih kayaknya lebih berpengalaman ya. Di kandang Arsenal loh? Nah, Iya, Arsenal banyak pemain muda yang
baru ngerasain Liga Champions. Nah iya. Tapi berarti lu megang Munchen 1-0 1-0 Munchen. Lu atau 2-1 bisa lah. Gue kalau disuruh menang-menangan, menang Arsenal gue. Kalau menang-menangan ya, tapi gue feeling gue seri. Oke. Itu adalah prediksi dari Sidekicks, teman-teman. Dan jangan lupa untuk ikutan FPL minggu ini, jangan lupa untuk update. Dan kemarin di minggu ini, bertahan lu ya. ini yang paling... Minggu ini. Oh ini juara 1 ya? Iya. Oh minggu ini doang? Enggak, keseluruhan. Oh keseluruhan nih. Di minggu ini yang juara, sampai minggu ini yang juara Glory MU. Glory Lu MU. bertahan berapa lama tuh deh? Udah lumayan Wah banyak. ini teman gue nih, Andre Wirawantos tuh. Anak Big Reds. Wah, Jago juga dia. Sampai urutan 2, bangke. Analitik. Gua hancur sih. sama gue karena mengkaptenkan Haaland. Gua siapa dong kaptennya? Mateta. Hah siapa? Mateta udah one on one nggak gol, anjing. Itu kapten gua banget. Udah tuh diganti di menit 59. Astagfirullahaladzim. Itu game lagi berlangsung bisa diganti gak? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Mateta yang lain asis semua. Apa? Oke. Jangan lupa untuk ikutan. Jangan lupa untuk nonton Sidekicks dan follow Instagramnya Sidekicks. Yoi. Karena nanti akan ada info-info soal kegiatan yang akan dilakukan oleh Sidekicks. Iya, follow IG-nya karena informasinya wah bagus Mantap, Bagus banget tentang prediksi. Thank you Dandi ya. Ini kita terima kasih loh sama Dandi, bagus banget ya. Iya, Dandi Dandi apa? bagus. Dandi siapa? Dandi caplak. Caplangnya bukan sembarang caplang nih, Iya. lebih nggak normal, kayak nggak normal gitu kayak orang caplang tapi nggak normalnya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di Sidekicks. Dadah. Dah.